Sebelumnya aku mau kasih peringatan ke kalian, video ini akan mengandung spoiler untuk film Jin dan Jun. Karena sekarang aku akan membahas tentang credit scene yang ada di film Jin dan Jun. Sekilas, film Jin dan Jun terkesan mengambil cerita yang jauh berbeda dari versi sinetronnya. Tapi sebenarnya film ini hanya menceritakan kisah origin yang baru, yang sepertinya nantinya akan berkembang ke arah cerita Jin dan Jun yang kita kenal. Poin dari film ini adalah membangun pondasi yang menghasilkan persahabatan unik antara Om Jin dengan Jun. Di akhir filmnya, Om Jin berbagi nyawa dengan Jun. Mereka hidup dengan satu nyawa yang sama. Hal ini akhirnya membuat Om Jin mengabdikan hidupnya untuk melindungi Jun. Karena kalau ada hal buruk yang terjadi dengan Jun, ya Om Jin juga akan kena efeknya. Lalu di kredit scene film ini, muncul seorang pria misterius yang memakai baju serba hitam. Pria ini diperankan oleh Sahrul Gunawan. Pria misterius ini mengajak Jun bertemu untuk memberinya peringatan. Karena katanya, Jun telah melakukan sebuah perbuatan yang merusak tatanan dan berefek buruk ke berbagai alam sekaligus. Dan perbuatan ini, katanya juga membangkitkan sosok yang sangat berbahaya. Perbuatan apa yang dimaksud di sini? Apa yang telah dilakukan oleh Jun? Alasan yang paling aku curigai adalah sebuah fenomena aneh yang terjadi di dalam film Jin dan Jun, yaitu penyatuan nyawa antara Om Jin dengan Jun. Penyatuan nyawa antara seorang manusia dengan makhluk gaib. Ini jelas sesuatu yang tabu dan tidak seharusnya terjadi. Penyatuan jiwa antara dua makhluk dari dua dunia yang sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang lazim. Mungkin ini alasannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Jun yang akhirnya membangkitkan sosok yang sangat berbahaya. Kalau teoriku, sosok ini mungkin pada zaman dahulu pernah terkunci oleh sebuah segel. Dan satu-satunya yang bisa membuka segel ini jika terjadi penyatuan jiwa antara manusia dengan sosok gaib. Syarat itu mungkin sengaja dipakai karena dianggap tidak akan pernah terjadi, sesuatu yang sangat tabu. Mana mungkin ada sosok makhluk gaib yang sengaja ingin berbagi nyawa dengan seorang manusia kan? Nggak akan pernah ada. Tapi sayangnya, hal ini akhirnya terjadi juga. Anyway, di credit scene itu, adegan lalu berpindah ke sebuah museum yang memamerkan barang-barang antik. Di dalam satu kotak kaca, terlihat sebuah kerang besar yang bertaburkan mutiara. Beberapa detik kemudian, seorang tuyul yang berkulit sangat pucat tiba-tiba muncul dan mencuri kerang itu, lalu membawanya pergi. Adegan ini otomatis menjanjikan kemunculan dua IP dari Multivision Plus yang tidak kalah populer dari Jin dan Jun. Dan mereka adalah Jinny Ojini dan Tuyul dan Bakyul. Kemungkinan keduanya akan dibuat film secara terpisah dan ceritanya akan nyambung dengan film Jin dan Jun sebagai sebuah universe yang baru. Meski sebenarnya ini bukan hal yang baru banget ya, karena di versi sinetron klasiknya pun, mereka ini sering muncul dan saling ketemu. Bahkan di episode pertamanya Jin dan Jun, sudah muncul karakter Ocol, si tuyul nakal saudara kembarnya Ucil dari sinetron Tuyul dan Bakyul. Tapi kira-kira gimana cara gabungin 3 IP populer ini menjadi satu universe yang sama dengan cerita dan juga konflik yang runut? Peringatan dari Sahrul Gunawan tadi, seorang pria misterius itu, menurutku menjadi kunci utamanya. Sebuah ancaman yang akan datang jelas akan berperan besar untuk menyatukan mereka semua. Ada satu sosok berbahaya yang telah bangkit, dan ini akan menjadi musuh mereka bersama. Om Jin yang bersahabat dengan Jun, Tuyul yang bersahabat dengan Bakyul, Jinny yang bersahabat dengan Bagas, 3 sosok gaib yang menjalin ikatan dengan manusia. Tema ini mungkin akan berperan besar di keseluruhan ceritanya, dan bisa jadi juga akan menjadi salah satu sumber kekuatan dari mereka, atau bahkan mungkin sumber kelemahan mereka. Ada banyak yang bisa terjadi, ada banyak cerita menarik yang juga bisa digali di sini. Universe ini berpeluang menjadi sesuatu yang besar, asal mereka tidak lupa alasan utama kenapa IP-IP populer ini bisa disukai dan dicintai oleh masyarakat. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.